Halo sobat codingku semua, kembali lagi bersama saya Seno di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Nah, hari ini saya akan memandu kalian untuk jalan-jalan. Kita akan holiday. Nah, sebelum kita jalan-jalan, kita akan belajar sedikit tentang struktur perulangan while. Kalau pada video sebelumnya kita sudah belajar struktur perulangan for, hari ini kita akan belajar struktur perulangan while. Terus apa bedanya struktur perulangan for dengan struktur perulangan while? Kalau struktur perulangan for itu ada struktur perulangan yang banyaknya kondisi berjalan dia sudah diketahui, banyaknya dia akan diulang itu sudah diketahui. Misalkan n kali, 10 kali, 30 kali itu sudah diketahui. Nah, sedangkan while itu adalah struktur perulangan yang berbasiskan dengan kondisi berjalannya. Jadi kalau kondisinya true dia akan diulang sampai kondisinya false kayak gitu ya. Nah, di dalam bahasa pemrograman C ada dua jenis struktur perulangan while. Yang pertama adalah while do, yang kedua adalah do while. Apa bedanya while do dengan do while? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu tentang while do. Nah, perulangan while do ada perulangan while yang dilakukan selama kondisinya yang ditetapkan bernilai true. Jadi kalau dia bernilai true dia akan berjalan sampai kondisinya bernilai false. Jadi aksinya akan diulang terus selama kondisinya bernilai true dan akan berhenti selama kondisinya bernilai false kayak gitu ya. Nah, ini bentuk umum perulangan while do. Jadi while kondisi berjalannya apa baru aksinya dilakukan. Nah, kalau while do ini pengecekan dilakukan di awal. Jadi sebelum masuk ke perulangan dia dicek dulu apakah kondisinya bernilai true atau tidak. Kalau dia bernilai true dia akan masuk ke dalam perulangan. Nah, nanti akan diulang sampai kondisinya bernilai false. Contoh di bawahnya ini ada kita akan mengeprint belajar while do sebanyak n kali. Jadi yang pertama kita input n nya, baru nanti kita cek apakah kondisinya ini mulai i dari 0, apakah kondisinya i nya kurang dari n. Kalau dia kurang dari n dia akan print belajar while do sampai kondisinya terpenuhi. Kalau dia nanti i nya kan akan nambah terus nambah sampai kondisinya jadi false dia akan berhenti. Jadi nanti si belajar while do akan diulang sebanyak n kali kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya apa bedanya dengan for gitu kan? Kalau for kan sudah diketahui juga bahwa dia akan diulang sebanyak n kali. Oke, kalau pada kasus ini mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi tetap kondisi while adalah kondisi berjalan berdasarkan kondisi yang sudah didefinisikan atau sudah ditetapkan. Nah, contoh ini ada kasus lagi yang tidak bisa menggunakan perulangan for. Contoh, jadi kita akan input nilai berulang-ulang sampai user menginputkan 999. Di sini kita tidak akan tahu berapa kali perulangan akan dilakukan. Entah 10 kali, 20 kali, 30 kali atau mungkin malah 2 kali. Kita nggak tahu karena tergantung si user menginputkan nilainya berapa gitu ya. Nah, dia akan diinput sampai kondisinya yaitu 999. Jadi yang pertama kita akan input, dia akan diulang kalau kondisinya tidak sama dengan 999 kayak gitu ya. Dan akan berhenti kalau kondisinya sama dengan 999 atau nilai yang diinput 999. Dengan ini kita tidak bisa menggunakan perulangan for. Kita harus menggunakan perulangan while. Nah, itu tadi contoh perbedaan antara perulangan for dengan while do kayak gitu. Jadi ini yang pertama kita menggunakan while, pengecekan dilakukan di awal. Nah, sekarang kita bandingkan dengan menggunakan do while. Apa sih perbedaan while do dengan do while? Kalau while do tadi pengecekan dilakukan di bagian awal sebelum masuk ke dalam perulangan. Sedangkan do while itu akan dilakukan aksinya dulu baru dia akan dicek di bagian belakangnya kayak gitu. Jadi ini pengecekan di belakang. Kalau while do dia mungkin tidak akan masuk ke dalam perulangan. Bisa saja kondisi pertama itu sudah false, jadi dia tidak akan masuk ke perulangan. Tapi kalau do while dia akan melakukan minimal 1 kali perulangan baru dia akan dicek. Nah, ini bentuk umum perulangan do while. Jadi do lakukan aksi, dia akan diulang sampai kondisinya false kayak gitu ya, diulang terus sampai kondisinya false dan pengecekan dilakukan di belakang. Hampir sama dengan while do, tapi kalau do while ini pengecekan dilakukan di bagian belakang kayak gitu. Jadi minimal aksi yang terjadi adalah 1 kali. Nah, buat yang lagi jalan-jalan harap hati-hati. Buat yang di hati kapan kita jalan. Oke, habis ini kita akan lanjut ke dalam tutorial praktikum nanti bersama dengan asisten kita. Selamat melanjutkan.
Selamat datang di Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Gak terasa ya, sekarang kita sudah masuk modul ke-7. Oke, langsung saja kita lihat pada modul. Nah, di sini sekarang kita akan belajar tentang perulangan, tapi kali ini sudah nggak pakai for lagi. Sekarang kita akan belajar tentang while do. Nah, pada modul kita sudah mempunyai variabel i dan n, lalu kita masukkan n-nya. Lah, n di sini itu sebagai batasan. Nah, i-nya kita inisialisasi dulu. I-nya sama dengan 1. Lalu kita tuliskan while-nya. Jadi, while i kurang dari sama dengan n, maka akan ditampilkan. Nah, misalnya n-nya itu adalah 3. Berarti i-nya kan pertama kan 1. Berarti dicek dulu ketika i-nya ini kurang dari 3 n tadi, berarti dia akan ditampilkan. Lah, terus kita ketik juga i sama dengan i plus 1. Jadi setelah di print angka 1 tadi, dia akan ditambah 1. Berarti sekarang i-nya menjadi 2. Terus dia akan ngulang lagi ke atas. Dicek lagi apakah 2 ini kurang dari sama dengan 3. Kalau iya, berarti dia akan ditampilkan lagi. Begitu seterusnya sampai kondisinya salah. Terus kita coba jalankan. Kita coba angka 10. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita juga belajar tentang do while. Nah, bedanya do while di sini, kalau do itu dia menjalankan dulu baru dicek. Kita lihat saja. Nah, kalau tadi kan dicek dulu, kalau do while ini dijalankan dulu. Berarti i-nya tadi kan 1 ya. Misalnya n-nya 3. Berarti dia ditampilkan dulu, di print dulu baru ditambah. Terus berarti kan kalau ditambah, i-nya tadi kan 1. 1 sama dengan 1 tambah 1. Berarti i-nya sekarang menjadi 2. Lalu dicek, baru dicek apakah 2 ini kurang dari sama dengan 3. Kalau iya, dia ke atas lagi, do lagi, sampai kondisinya salah, terus dia akan berhenti. Nah, kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ke latihan yang pertama. Di sini soalnya adalah buatlah program untuk meminta inputan bilangan bulat dari user secara berulang-ulang sampai user menginputkan angka 999. Kemudian outputkan jumlah bilangan yang telah diinputkan user tersebut selain 999. Jadi selama user tidak menginputkan angka 999, program ini akan looping terus dan akan menambahkan inputan yang sebelumnya tadi. Nah, kita pakai while do. Berarti kondisinya adalah jika ketika n itu bukan 999, maka dia akan menampilkannya. Maka menampilkan input bilangan. Lalu kita disuruh untuk menginputkan menggunakan scanf %i. Nah, di sini dikasih kondisi jika n-nya itu bukan 999, maka dia akan dijumlah dengan angka yang sebelumnya. Nah, ini di atas kan udah kita inisialisasi kalau J itu sama dengan 0. Jadi biar tidak merubah nilai.
yang n kita inputkan tadi. Lalu setelah loopingannya ini berhenti, dia akan menampilkan jumlah bilangan selain 999 adalah %i. Kita coba lihat, jalankan misalnya angka 3, 5, 12 lalu 999, maka yang terjumlahkan adalah yang 3, 5 dan 12-nya. Nah, seperti itu. Dan hasilnya 20. Kita lanjut pada latihan kedua ya. Pada latihan kedua ini kita disuruh untuk membuat program untuk menggantikan fungsi mod atau sisa hasil bagi dari dua bilangan yang diinputkan dari user. Nah, kalau di program sini kan sudah ada program mod ya, pakai persen. Tapi di sini kita nggak boleh pakai itu. Kita akan menghitungnya secara manual. Kalau mod itu kan sisa, berarti angka yang pertama dibagi angka yang kedua itu sisa berapa. Berarti caranya adalah angka yang pertama akan dikurangi terus dengan angka yang kedua sampai angka yang pertama ini lebih kecil daripada angka kedua. Nah, kita coba aja programnya. Sini kita disuruh masukkan bilangan yang pertama dan yang kedua. Nah, I ini untuk hasil sisanya nanti ya. Nah, kondisinya adalah ketika I-nya lebih dari sama dengan N2, I-nya ini lebih besar daripada pembaginya, maka dia akan ngelooping terus, bilangannya akan dikurangi terus sama bilangan yang kedua. Nah, selesai setelah keluar dari perulangan, dia akan menampilkan hasil %i modulus %i adalah %i. Kita lihat hasilnya. Hasil dari bilangan 1 mod bilangan 2 adalah sisa. Nah, misal kita masukkan 10, pembaginya adalah 3. Hasil modulus 10 hasil 10 modulus 3 adalah 1. Lah, dari program tadi caranya adalah 10 dikurangi 3, kan 7 masih lebih besar daripada 3. Berarti berulang lagi, dikurang 3 lagi, terus dikurang 3 lagi, kan ini tinggal 1. 1 kan lebih kecil daripada 3. Berarti perulangannya itu akan stop dan lanjut ke selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah latihan yang ketiga. Perintahnya adalah buatlah program untuk mengoutputkan bilangan genap pertama sebanyak n dari inputan user, kemudian jumlahkan hasilnya. Nah, di sini kita mempunyai variabel n, i, c, dan j. Kita inisialisasi juga. I-nya 1, C-nya itu counting untuk menghitung bilangan genapnya nanti, J-nya itu jumlah. Nah, terus kita masukkan N-nya berapa. N-nya itu bilangan genapnya nanti mau sebanyak berapa. Nah, kita inputkan seperti biasa menggunakan scanf. Nah, kita tulis while c kurang dari n. Nah, kita lihat jika I-nya itu
habis dibagi 2 berarti kan genap ya. Berarti kita akan tampilkan. Nah, jadi kalau misal bilangannya itu ganjil berarti dia langsung lewat dan langsung kembali berulang. J itu adalah untuk menjumlahkan bilangannya nanti. Nah, setelah perulangannya selesai, dia akan keluar dari perulangan dan menampilkan jumlah persen I bilangan genap pertama adalah persen I. Nah, langsung kita coba aja. Misalnya kita ingin 5 bilangan genap pertama ya. Berarti 5 bilangan genap pertama itu adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 30. Terima kasih.